Dan berbicara dengan dia. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saudara, luar biasa, Tuhan tetap memberikan pengertian. Sampai titik tertentu. Kalau saudara tidak mau mengerti, engkau betul-betul anak sulung. Tetapi ia menjawab, ayat yang ke-29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Perhatiin saudara, ini loh kebenaran diri sendiri. Dia tidak menyadari. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dan dengan sahabat-sahabatku. Kesombongannya dia tidak sadari. Dia berkata, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Siapa orang yang tidak pernah melanggar, saudara? Siapa orang yang tidak pernah bersalah? Ada banyak orang peka akan kesalahan orang lain. Dia tidak peka akan kesalahan dirinya. Terus melihat, menghakimi, mencari kesalahan. Sementara rencana Bapa harus terus berjalan. Dari zaman ke zaman dia harus berurusan dengan Imam Hanas dan Kayafas. Sementara Hanas Kayafas sibuknya cuma menghakimi. Terpaksa dia temukan Yohanes Pembaptis. Harusnya berurusan dengan anak sulung untuk menyambut anak bungsu. Tapi karena anak sulung tidak mengerti, terpaksa dengan hamba-hambanya. Daud pengen menari dengan istrinya. Tapi karena istrinya tidak mau mengerti, maka dia menari dengan hamba-hambanya. Itu yang sedang terjadi. Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu itu untuk dia. Perhatikan ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini bahasa sindiran, saudara. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Tapi engkau tidak mengerti hatiku. Engkau merasa selalu di ladangku. Tapi engkau tidak mengerti perasaanku. Tuhan berkata, bersihkan, sediakan karpet merah. Dari zaman dulu itu memang prosedur. Sebelum Tuhan datang dia kirim Yohanes Pembaptis. Sebelum lawatan yang ajaib. Dia sediakan hamba-hambanya. Hineni. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Satu kali saya merenungkan. Sebegitu rupa hati Bapa kepada anak bungsu. Ayat 32 dia berkata, kita patut bersukacita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Alkitab berkata, bapaknya berkata, kita patut bersukacita. Seperti tadi malam saya katakan, berbahagialah. Harusnya kita berbahagia. Melihat, mendengar apa yang Tuhan buat hari-hari ini. Tapi ada orang yang tidak bersukacita. Dia lakukan profetik, dia lakukan kebaktian, dia lakukan mungkin saudara diikut terus tiap acara Batra. Tapi pikirannya cuma uang, kapan aku diberkati, kapan bisnisku. Buat Tuhan, inilah pesta raja-raja. Itu sebabnya saudara. Pada waktu saya merenungkan Tuhan, kok sebegitu rupa sih engkau. Sebegitu rupa engkau merindukan.
kita lihat Kejadian 21. Kejadian 21. Ayat 17 sampai 20. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berterbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, bimbinglah dia, sebab aku Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Memang begitulah yang Tuhan mau. Jadi bangsa yang besar dulu, itu rencananya. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Ayat 20, Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemana. Memang itulah yang sudah ditetapkan Tuhan. Sebuah perjalanan. Tapi perhatikan Yesaya 21. Yesaya 21. Ayat yang ke-16 dan 17. Yesaya 21 ayat 16 dan 17. Yesaya 21, 16, 17. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Semua nubuat sedang digenapi, saudara.